Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus Bapak Ibu non ASN atau tenaga honorer di mana saja berada, baik itu guru, nakes maupun teknis Bapak Ibu sekalian. Berikut akan saya update terkait dengan P3K paruh waktu. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Barangkali Bapak Ibu sekalian terus Bapak Ibu pantau terkait dengan perkembangan untuk pengadaan CASN tahun 2024. Baik ini untuk tahapan pendaftarannya maupun kemudian terkait formasinya. Nah, terkait ini Bapak Ibu sekalian, maka akan lahir nantinya P3K paruh waktu. Ini khusus kepada daerah yang mengajukan formasinya jauh di bawah jumlah honorernya. Terutamanya ini adalah bagi Bapak Ibu yang sudah ada datanya di database BKN. Terkait paruh waktu ini yang akan kita bahas ya, bagaimana sebenarnya kebijakannya. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, baik itu untuk teknis, jabatan pelaksana, kemudian guru maupun kesehatan, ya terkait P3K paruh waktu ini sudah ada di Kemenpan nomor 347, 348 dan 349. Misalnya ini kita ambil Bapak Ibu sekalian Kemenpan nomor 348 di diktum ke-31 disebutkan dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, tentu ini Bapak Ibu sekalian ya yang buka formasi dan walau mungkin formasinya jauh di bawah jumlah honorernya, mereka yang ikut mendaftar bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun pertanyaan bagaimana dengan daerah yang tidak membuka formasi, artinya guru-guru honorernya atau honorernya di sana tidak bisa masuk atau ikut mendaftar di tahun 2024 ini. Ini juga saya perhatikan dalam kesimpulan rapat Kemenpan dengan Komisi 2 tidak termuat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah di poin 2 ya. Kesimpulannya bahwa terhadap sejumlah 1.783.655 orang tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN yang belum diangkat menjadi P3K, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Menpan RB dan BKN memastikan seluruh tenaga non-ASN dapat diangkat menjadi P3K pada seleksi penerimaan P3K tahun 2024. A. Tenaga non-ASN yang mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan langsung diangkat menjadi P3K. B. Tenaga non-ASN yang mendaftar dan tidak terdapat dalam usulan formasi maka diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dua poin ini Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita perhatikan belum memuat kepada daerah yang tidak buka formasi. Sebab daerah yang tidak membuka atau mengusulkan formasi jelas tidak bisa mendaftar. Ini harusnya juga termuat ya. Namun demikian dalam rangka penyelesaian tenaga honorer ini itu Bapak Ibu yang tidak ada usulan formasi di daerahnya dalam arti tidak bisa mendaftar atau tidak bisa mengikuti tahapan seleksi tahun 2024 ini juga akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, yang mana P3K paruh waktu ini Bapak Ibu sekalian akan diberikan nomor induk dan penggajian Bapak Ibu akan dibayarkan dari APBD masing-masing. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita coba dalami ini. Salah satu yang kita ambil sebagai bocoran terkait isi PP manajemen yang memuat P3K paruh waktu adalah dari Pemprov Banten ya Bapak Ibu sekalian. Hal mana di Pemprov Banten ya melalui pejabatnya sudah menyampaikan terkait bagaimana gambaran nanti untuk P3K paruh waktu ini. Dikutip dari Serang Radar Banten, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten mengungkapkan besaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu dan paruh waktu. Seperti yang diketahui bahwa untuk tahun ini Pemprov Banten akan mengangkat 11.737 pegawai non-ASN atau honorer menjadi P3K di tahun 2024. Nah, ini tentu bukan hanya guru tetapi seluruh tenaga honorer di sana ya. Ini kemudian mengakibatkan salah satunya Pemprov Banten tidak bisa mengangkat seluruh tenaga non-ASN-nya karena memang jumlah tenaga non-ASN-nya jauh lebih banyak dari usulan formasinya. Secara umum Pemprov ya rata-rata begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu mereka akan diangkat berdasarkan kriterianya yakni penuh waktu atau paruh waktu. Kepala Bidang Pengadaan, kemudian pemberhentian kinerja dan disiplin pada BKD Banten, Pak Aan
Paujan mengatakan gaji atau honorarium P3K penuh waktu sendiri akan dialokasikan dari dana alokasi umum atau DAU langsung oleh pemerintah pusat. Nah, ini tentu kepada penuh waktu ya. Kalau secara informasi, misalnya untuk penuh waktu itu kan tentu mengacu kepada ketentuan penggajian bagi seorang P3K. Misalnya angkanya 4,5 juta rupiah, itu sudah mengikuti dan di situ beserta tunjangan-tunjangan yang sesuai dengan kemampuan daerah, ujar Pak Aan. Sementara kata Pak Aan, P3K paruh waktu disesuaikan dengan kebutuhan jam kerja dan kemampuan keuangan organisasi setempat. Namun dirinya memastikan bahwa jumlah honorarium tidak akan kurang dari yang mereka dapatkan saat ini. P3K paruh waktu itu secara gaji maupun tunjangannya itu ditanggung oleh APBD instansi masing-masing dalam kontraknya tentu sesuai dengan kebutuhan dalam organisasi tersebut dengan kisaran 2 juta katanya. Nah, ini tentu untuk daerah Pemprov ya. Dikatakannya, aturan perihal P3K penuh waktu dan paruh waktu tidak hanya memperhatikan kondisi para tenaga honorer di Banten saja, namun di seluruh daerah seluruh Indonesia. Nah, dari sini kita dapat gambaran bahwa ya yang membedakannya nanti untuk penuh waktu itu anggarannya dari dana alokasi umum dianggarkan dari pusat. Kalau untuk paruh waktu ya Bapak Ibu sekalian ya penggajiannya itu dianggarkan dari daerah ya. Jadi tetap untuk paruh waktu ini walau diberikan nomor induk karena memang sudah dibatasi oleh undang-undang tidak ada lagi tenaga honorer yang boleh dianggarkan gajinya dari APBN maupun APBD ya paling lama di Desember ini sudah diangkat semua menjadi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Ternyata penggajiannya ya Bapak Ibu sekalian menurut apa yang kita lihat di sini dan juga berdasarkan apa yang kita ikuti dari sosialisasi yang dilakukan oleh Menpan ternyata adalah menyesuaikan ke UMR. Nah, dari sini kita bisa pastikan nih Bapak Ibu sekalian bagi daerah-daerah nantinya yang jumlah formasinya jauh di bawah jumlah honorernya, ya ini banyak ditanyakan bagaimana kalau Pemdanya tidak mengusulkan. Jadi secara regulasi karena memang sudah dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, baik Bapak Ibu yang ada diusulkan formasinya maupun yang tidak ada diusulkan formasinya, nanti Bapak Ibu sekalian akan diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila kemudian tidak bisa memenangkan formasi, begitu ya. Dengan catatan ini sama ya kalau kita lihat. Jadi Bapak Ibu sekarang tenaga honorer di daerah, penggajiannya dibayarkan dari APBD, paruh waktu juga nanti Bapak Ibu sekalian, penggajiannya dibayarkan dari APBD, menyesuaikan kemampuan daerah. Nah, dengan demikian bisa kita pastikan walau diberikan nomor induk, tapi sebenarnya ini hanyalah pergantian istilah saja agar tidak menyalahi dengan amanah Undang-Undang Nomor 20. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, barangkali ini ya Bapak Ibu sekalian informasi yang bisa sampaikan. Kalau ada nanti yang mau ditanyakan boleh dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.